Nah, ini ya buat teman-teman Arik Channel ini ada berita terbaru buat teman-teman semuanya. Itu tanggal 18 Maret ya 2025 itu sifatnya penting perihalnya itu penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024 yang ditunjukkan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah. Nah, jadi buat teman-teman Arik Channel simak video ini dengan baik-baik ya, biar teman-teman paham dengan isi surat itu ya. Oke, ndak usah lama-lama ini beritanya. Jadi, info ini penting ya dari BKN. Penetapan NIP ASN 2024 update terbaru untuk CPNS, P3K, dan honorer R2 dan R3. Nah, sebelum saya lanjutkan, itu ada beberapa teman yang bertanya, terus nasibnya honorer R2 dan R3 itu gimana? Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman honorer R2 dan R3, simak ini dengan baik-baik, simak video ini sampai habis biar teman-teman nanti tahu infonya itu buat teman-teman R2 dan R3. Nah, setelah BKN mengeluarkan surat edaran terkait penetapan NIP ASN pada tanggal 18 Maret 2025, monitoring si ASN BKN atau Mula ya, kini sudah bisa diakses. Mula adalah sistem notifikasi yang berfungsi memonitor kemajuan usulan layanan aparatur sipil negara. Nah, jadi untuk teman-teman nanti bisa praktek menggunakan aplikasi Mula ya. Nah, untuk teman-teman ya, cara mengakses Mula yaitu yang pertama teman-teman kunjungi portal monitoring CASN BKN atau Mula ya. Terus yang kedua, pilih layanan penetapan NIP atau NIP P3K. Terus yang ketiga itu pilih tahun periode 2024. Terus yang terakhir masukkan nomor peserta kode pengaman. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan teman-teman nanti atau sekarang juga bisa ya, atau menunggu informasi ini sampai habis juga bisa teman-teman biar paham tentang informasi yang disampaikan Arik Channel ini. Jadi untuk teman-teman ya itu tadi ya caranya untuk mengakses Mula. Teman-teman silahkan kunjungi portal monitoring CASN BKN ya. Terus pilih layanan penetapan NIP atau NIP P3K ya. Terus pilih tahun periode 2024. Terus masukkan nomor peserta dan kode pengamanan. Status layanan di Mula itu salah satu pelamar yang telah mengecek statusnya di Mula bertanya kepada BKN tentang TMT 1 Maret ya. Jadi BKN menjawab bahwa berdasarkan surat Kepala BKN, usulan NIP yang sudah masuk ke BKN pada Februari, TMT-nya itu ditetapkan instansi per 1 Maret 2025 ya. Hal ini ya jelas di poin ketiga D dalam surat edaran BKN.
update terbaru untuk honorer R2 dan R3. Silahkan untuk teman-teman simak dengan baik-baik informasi honorer R2 dan R3. Banyak rekan-rekan yang bertanya mengenai honorer R2 dan R3. Sesuai regulasi, honorer yang tidak mendapatkan alokasi atau formasi R2 dan R3 diangkat menjadi P3K paruh waktu. Keputusan Menpan RB ya, Keputusan Menteri Menpan RB nomor 16 tahun 2025 mengatur hal ini. Informasi dari BKN dan Kemenpan RB. Terus, meskipun regulasi sudah dikeluarkan, banyak honorer R2 dan R3 yang masih bertanya dengan khawatir. Nah, kenapa kok teman-teman bertanya ya? Mestilah karena kan gimana ya? Seperti itu tadi ya informasinya buat teman-teman semuanya. Setelah instruksi Presiden dikeluarkan, BKN memberikan informasi bahwa fokus saat ini adalah pada tahap 1 pengangkatan P3K 2024 ya. Tahap 2 akan menyesuaikan sisa formasi dan nunggu arahan lanjutan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang gelombang 2 atau tahap 2 sabar ya, silahkan ditunggu informasi selanjutnya ya. Terus potensi P3K paruh waktu berdasarkan data BKN per 28 Februari 2025 ada potensi P3K paruh waktu. Itu R2 dan R3 sebanyak 679.567 baik untuk instansi pusat maupun daerah. BKN menegaskan bahwa Oktober 2025 hanya untuk pengangkatan P3K 2024 tahap 1. Nasib honorer R2 dan R3 yang tidak lolos. Kepala BKN Pak Zuldan Arif Fakrullah ya menyatakan bahwa ketentuan Oktober 2025 hanya berlaku untuk P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Dukungan dari Komisi 2 DPR RI ya. Komisi 2 DPR RI khususnya Pak Mardhani Alisera sedang memperjuangkan nasib honorer R2 dan R3 termasuk yang terdata dalam database BKN agar dapat diangkat menjadi ASN P3. Jadi untuk teman-teman semuanya honorer R2 R3 mari berdoa bersama-sama semoga perjuangan Bapak Mardhani Alisera itu terwujud. Informasi ini memberi update terbaru tentang pengangkatan CPNS P3K dan honorer R2 dan R3 ya. Jadi bagi yang sudah dinyatakan lulus seleksi tahap 1, silahkan cek status penetapan NIP di Mola atau kantor regional BKN. Untuk tahap 2 dan R2, R3 tetaplah menunggu informasi selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan harapan bagi semua calon ASN dan honorer. Mudah-mudahan
buat teman-teman yang tahap 2 dan R2 dan R3 sabar sebentar. Mudah-mudahan ada informasi baik buat kalian semuanya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan Arik Channel undur diri. Ketemu lagi untuk video berikutnya.